Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakia Huza. Nomor induk mahasiswa 193300516027. Mata kuliah Hukum Internasional, dosen Pak Ogian Hafiz Juanda, S.H, LL.M, C.L.A. Saya mengambil pertanyaan nomor 2, yaitu apa definisi atau apa yang dimaksud dengan intervensi militer, apakah intervensi militer dibolehkan di dalam hukum internasional, dan apa dasar hukumnya. Berikan contoh intervensi militer yang pernah dilakukan oleh negara. Nah, intervensi militer merupakan campur tangan negara luar terhadap negara lain dalam bentuk militerisme. Yang kedua adalah apakah invasi militer dibolehkan di dalam hukum internasional dan apa dasar hukumnya. Tindakan intervensi militer merupakan suatu tindakan yang dilarang berdasarkan pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Namun pada prakteknya masih sering terjadi campur tangan negara-negara adidaya atau negara-negara imperialis pada negara-negara sasarannya untuk mendominasi dalam aspek politik, ekonomi, budaya, dan militerisme untuk kepentingan negeri-negeri imperialis. NATO sebagai aliansi militer Amerika dan Uni Eropa terus melakukan campur tangan militer di negeri-negeri berkembang atau miskin dengan dalih perdamaian. Nyatanya, NATO malah melakukan sebaliknya, yang dengan terang-terangan menjajah negeri-negeri sasarannya untuk ekspor kapital, untuk meraup kekayaan yang sebanyak-banyaknya untuk negeri-negeri imperialis atau adidaya. Terus saya ingin menjelaskan mengapa militer Amerika Serikat memiliki banyak pangkalan di negara-negara lain. Yang pertama adalah untuk mengawal kepentingan ekonomi politik Amerika Serikat di negeri-negeri belahan dunia. Yang kedua, intervensi militer adalah bagian dari dominasi Amerika Serikat sebagai imperialis utama atau penguasa di bidang ekonomi, politik, sosial, militer. Nyatanya di sini Amerika sebagai imperialis tunggal selalu ingin menggencar-gencarkan agresi militer untuk mendapatkan tanah di negara-negara miskin dan bertujuan lagi untuk membuat tenaga upah murah rakyat-rakyat di negara jajahannya atau negara-negara yang diintervensi militer, seperti negara-negara di Timur Tengah yang dengan dalih untuk bertujuan yaitu meraup kekayaan minyak dan gasnya, seperti itu. Makanya negara-negara imperialis itu melakukan atau tindakan paling keji, yaitu melakukan agresi militer untuk kepentingan mereka. Landasan hukum itu ada tujuan hukum humaniter, yaitu adalah memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu. Yang kedua, menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Tiga, mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Nah, tetapi pada kenyataannya negara-negara yang tergabung dalam aliansi NATO mengingkari isi dari hukum humaniter sebagai landasan hukum militerisme tersebut. Karena apa? Karena PBB sebagai alat imperialis terus melakukan intervensi terhadap negara-negara sasaran Amerika, yang dimana negara-negara tersebut siap dijadikan negara-negara sebagai tenaga upah murah dan negara-negara yang ingin hanya memuaskan kepentingan imperialis. Dan krisis di tubuh imperialis membuat imperialis tunggal yaitu Amerika Serikat terus melakukan
instansi-instansi atau membuat peraturan-peraturan undang-undang di negara-negara jajahannya atau negara-negara yang dipegang mereka untuk terus membenahi krisis di tubuh imperialis tersebut. Itulah salah satu contoh betapa kejinya dan betapa kejamnya negara-negara adidaya atau negara-negara imperialis yang langsung dipimpin oleh Amerika Serikat. Dan sekian itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.